Saudara-saudari terkasih, kalau kita meneliti dengan baik, kita itu sudah menerima semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Kita mempunyai Allah yang begitu baik, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang mengasihi, membimbing, bahkan berkorban, lalu mengarahkan kita kepada kebenaran. Juga Bunda Maria yang menjadi teladan, dan sakramen-sakramen yang ada di gereja. Lalu juga ada banyak pengajaran. Tapi kenapa seringkali kita merasa kita kok tidak bertumbuh dalam hidup rohani? Sepertinya jalan di tempat, begitu-begitu saja. Apa sebetulnya yang terjadi? Dalam renungan saya menemukan bahwa dalam proses belajar itu ada dua hal yang berbeda, yaitu yang satu mengerti, yang satu bisa. Bisa itu masalah mengerti. Nah, itu melalui pikiran, melalui pengertian, melalui membaca, melalui mendengar, akal budi, mengerti. Sedangkan bisa itu lebih keterampilan, lebih karena latihan, perlu waktu, perlu usaha, perlu tenaga, dan seringkali ini yang tidak terjadi. Ketika sudah mengerti, sudah tahu, lalu sudah merasa cukup. Dan saya kira itu persoalannya di antara kita. Maka kita diminta selain tahu, mengerti, juga melatih diri supaya kita terampil. Nah, dua hal itu berbeda. Mengetahui itu masalah pengetahuan, pengertian, knowledge. Sementara bisa itu masalah keterampilan, skill. Nah, ini perlu latihan terus-menerus, perlu pengulangan terus-menerus. Kenapa kita seringkali tidak maju-maju dalam hidup rohani? Kemungkinan besar sesudah kita mendengar, sesudah kita mengerti, kita sudah merasa cukup. Nah, ini persoalannya. Padahal untuk naik sepeda itu meskipun tahu, tetap harus latihan naik sepeda. Kadang jatuh, bangun lagi, naik lagi, nyepeda lagi. Kalau enggak, kita enggak akan bisa. Meskipun tahu caranya naik sepeda. Juga berenang. Berenang itu meskipun kita tahu membaca teori, caranya, tangannya gimana, kakinya bagaimana, tapi kalau tidak pernah masuk ke kolam renang, latihan, ya enggak akan pernah bisa. Dan itu tidak bisa hanya sekali, terus menerus. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak waktu, energi, pikiran, perasaan, latihan yang kita berikan untuk latihan rohani? Sehari berapa jam kita duduk hening? Sehari berapa jam kita refleksi? Sehari berapa jam kita meneliti batin kita, gerakan-gerakan hati, keprihatinan, kerinduan, kegembiraan hati kita, berapa jam? Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Saya menyebutnya investasi. Kalau kita investasi dalam hidup rohani cukup, pasti hasilnya kita kelihatan bertumbuh dalam hidup rohani. Tapi kalau kita hanya memberi waktu sedikit, ya hasilnya juga sedikit. Persoalannya itu seringkali kita ingin hasilnya maju pesat, tapi investasinya tidak banyak. Itu berarti seperti ibu-ibu yang cita-citanya luar biasa, pingin kurus, langsing, tapi hobinya kuliner. Nah, itu tidak bisa. Saya merasa kita ada jatuh di dalam persoalan itu. Maka kita perlu meneliti waktu yang kita berikan. Cukuplah kita memberi waktu untuk hal-hal yang duniawi, pekerjaan, dan banyak hal yang lain. Kita perlu seimbang. Beli juga waktu untuk pertumbuhan rohani, latihan rohani, duduk hening, berdoa, refleksi. Karena seorang bijaksana mengatakan hidup yang tidak direfleksikan itu hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Maka beri waktu.
supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh secara seimbang dalam hidup rohani dan juga dalam hidup duniawi. Kesempatan lockdown, kesempatan untuk work from home, ini adalah kesempatan. Cobalah kita investasi waktu, energi lebih banyak untuk hidup rohani, supaya kita bertumbuh. Dan itu kunci loh untuk membahagiakan hidup kita, untuk bisa hidup bahagia. Sarananya luar biasa. Tuhan sendiri sudah memberikan bekal cinta kasih. Tuhan sendiri sudah memberikan keselamatan. Dan seluruh anugerah disediakan di gereja melalui sakramen-sakramennya. Renungan-renungan, saya setiap hari membagikannya. Tapi jangan-jangan karena sudah mendengar renungan setiap hari lalu sudah merasa bisa. Saya kira jangan ya. Saya kira justru kita lalu mempraktekannya, berinvestasi di bidang hidup rohani. Ya, itu penting sekali. Mudah-mudahan kita bukan hanya tahu, tapi bisa. Sehingga apa yang kita terima sedikit demi sedikit kita praktekkan. Kita renungkan sepanjang hari. Paling tidak di hadapan Tuhan kita duduk hening, kita merenung, kita merefleksikan, kita mengenal diri sendiri dan melihat bagaimana apa yang saya ketahui itu apakah sudah saya praktekkan, dan minta tolong kepada Tuhan untuk membantu kita. Tetapi di luar itu bukan hanya duduk saja juga bisa, jalan-jalan pun bisa. Saya sendiri suka jalan kaki setengah jam, 40 menit. Dan biasanya pada waktu jalan kaki itu saya juga berefleksi. Sambil doa rosario, salam Maria, saya menimbang-nimbang, memikir-mikir relasi-relasi saya, reaksi-reaksi saya, gerakan-gerakan batin saya. Dan juga langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana ya Tuhan ya? Kenapa saya masih bereaksi seperti ini dengan teman saya? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya usahakan? Tolong bantu saya Tuhan. Sambil jalan 30 menit. Dan itu menolong. Dan benar. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Investasi hasilnya akan sesuai. Maka apakah kita memberi waktu untuk pertumbuhan rohani? Itu pertanyaannya. Apakah kita berinvestasi untuk latihan rohani? Dan kalau kita sungguh-sungguh, kita pasti maju. Tuhan mengatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka engkau akan menemukan. Juga dalam hidup rohani kita harus mencari, kita harus mengetuk pintu, kita harus berinvestasi. Sehingga kita bukan hanya tahu, tapi bisa. Tujuannya adalah makin berkembang dalam iman, makin berkembang dalam cinta kasih, makin percaya kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama kita, dan makin bahagia. Tuhan memberkati.